Cirebon, kota pinggir laut, kota intan, kota para apa hayo? Para apa ya? Kota para wali. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafa Bramantio Azab dari SD Taman Kalijaga Permai. Kali ini saya akan menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Kisah Wali Songo kali ini menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Ia merupakan salah satu wali Songo yang berdakwah di Jawa Barat. Pada suatu hari dikisahkan bahwa putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran bernama Pangeran Walang Sungsang dan adiknya bernama Rara Santang. Mereka mendapat mimpi yang sama pada suatu malam. Mimpi itu berulang-ulang sampai 3 kali. Kira-kira ada yang tahu tidak mimpinya seperti apa? Mimpi apa tuh? Mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi Muhammad SAW yang agung dan cara menerangkan Islam sangat mempesona, sehingga membuat keduanya merasa rindu. Masya Allah. Mereka juga kebetulan mendengar keberadaan Syekh Kafi yang membuka perguruan Islam di Cirebon. Mereka mengutarakan maksud kepada Prabu Siliwangi untuk berguru pada Syekh Kafi. Mereka ingin memperdalam agama Islam. Namun keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walang Sungsang dan adiknya tetap nekat. Mereka melarikan diri dari istana dan pergi berguru kepada Syekh Kafi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama, Pangeran Walang Sungsang diperintahkan oleh Syekh Kafi untuk membuka hutan bagian selatan Gunung Jati. Daerah itu pun dijadikan padukuhan. Setelah daerah itu ramai, ia diangkat sebagai kepala duku dengan gelar Cakrabuana. Lalu daerah tersebut dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri atas berbagai ras atau keturunan. Banyak pedagang asing yang menjadi penduduk setempat, sehingga terjadilah pembawaan berbagai ras dan pencampuran dalam bahasa Sunda. Apa tuh? Apa tuh? Sebagian besar kaca lebat bekerja mencari udang dan kemudian dibuat menjadi petis. Dalam bahasa Sunda, petis adalah cairbon. Kemudian cairbon lebih dikenal dengan sebutan cairbon atau cirebon hingga saat ini. Oh gitu. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana diperintahkan oleh Syekh Kafi untuk pergi haji ke Tanah Suci. Sesampainya mereka di kota suci Mekah, kedua adik kakak itu tinggal di rumah ulama besar yang bernama Syekh Bayanillah. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, keduanya bertemu dengan seorang raja Mesir yang bernama Sultan Syarif Abdullah yang sedang mengerjakan ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik dengan wajah Rara Santang yang mirip dengan almarhum istrinya. Teman-teman, kira-kira tahu tidak apa kelanjutannya? Nggak tahu. Setelah ibadah haji, Raja Mesir itu melamar Rara Santang. Pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kemudian nama Rara Santang diubah menjadi Syarifah Mudain. Dari perkawinan tersebut lahirlah Syarif
Jati dan adiknya bernama Syarif Nurullah. Pangeran Cakrabuana berkesempatan tinggal di Mesir selama 3 tahun. Kemudian ia pulang ke Jawa dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri itu adalah perluasan dari daerah Cirebon yang menganut agama Islam. Dalam waktu singkat, negeri itu terkenal hingga ke seluruh tanah Jawa. Bahkan terdengar hingga ke Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tidak keberatan, walau hatinya kurang berkenan. Di usia mudanya, Syarif Hidayatullah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Kemudian ia ditunjuk sebagai Raja Mesir, tapi ia tidak mau. Ia bersama ibunya ingin kembali ke Jawa untuk berdakwah. Kemudian tahta Raja Mesir diberikan kepada adiknya. Berbeda dari sunan lainnya, beliau mendapatkan gelar sunan setelah meninggal. Beliau dimakamkan di Gunung Jati Cirebon. Karena dimakamkan di sana, banyak masyarakat setempat yang menyebutnya Sunan Gunung Jati. Makan nasi jamblang pakai daun jati. Semoga kalian senang dengan cerita Sunan Gunung Jati. Senang banget. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih banyak, Prof.